selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Bayangkan suatu tempat di dunia, di mana waktu tidak berjalan seperti yang kita kenal. Sebuah cekungan raksasa di jantung Siberia, terhampar bagai luka purba yang membeku dalam diam, namun menyimpan kehidupan yang tak terduga. Di tempat ini, es berbicara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan retakan-retakan yang memekakan, seolah bumi sedang menghela napas dari kedalaman waktu. Inilah Danau Baikal, danau tertua, terdalam, dan paling misterius di muka bumi. Ketika matahari musim dingin menggantung rendah di cakrawala, sinarnya yang redup menyinari hamparan es yang seperti kaca. Dari ketinggian, Baikal tampak seperti cermin retak raksasa. Garis-garis retakan panjang membentang ratusan kilometer, saling bersilangan dan bercabang, membentuk pola abstrak yang nyaris mustahil diciptakan manusia. Setiap retakan adalah cerita, setiap suara letupan es yang menggema dari dalam adalah bisikan masa lalu, gema dari sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami. Baikal bukan sekadar danau, ia adalah museum kehidupan purba yang hidup. Di perairannya yang luar biasa jernih, tinggal organisme-organisme kuno yang tidak ditemukan di tempat lain. Dari anjing laut air tawar satu-satunya di dunia, hingga mikroba yang mampu bertahan dalam tekanan ekstrim dan suhu beku. Bahkan beberapa ilmuwan meyakini bahwa kehidupan di Baikal adalah petunjuk penting tentang bagaimana kehidupan bisa bertahan di planet lain. Namun misteri Baikal tak berhenti pada kedalamannya. Danau ini menyimpan 20% dari seluruh air tawar yang tidak membeku di dunia, cukup untuk menghidupi seluruh umat manusia selama berabad-abad. Tapi, seperti penjaga yang setia pada rahasianya, Baikal menyimpan sisi gelap, gempa bumi yang muncul tiba-tiba, pusaran air yang bisa menelan perahu kecil, dan es yang terlihat kuat namun bisa runtuh kapan saja. Danau ini telah menyaksikan segalanya, dari pergerakan benua, kehadiran manusia pertama di Siberia, hingga pendirian pemukiman kuno di tepiannya. Namun ia tetap diam, tak banyak bicara, tak banyak berubah, seolah ia adalah potret keabadian. Tak heran jika suku-suku kuno menyebutnya sebagai danau yang diberkahi, atau bahkan sebagai mata dunia. Setiap tahun, dari Desember hingga April, permukaan Danau Baikal membeku hingga kedalaman 1 meter lebih. Bukan sekadar membeku, es Baikal adalah salah satu es paling jernih di dunia. Anda bisa melihat hingga 30 meter ke bawah, seolah berdiri di atas kaca raksasa yang rapuh. Beberapa petualang mengibaratkan berjalan di atas es Baikal seperti berjalan di atas langit yang membeku, dengan ikan dan batuan terlihat samar di bawah kaki mereka. Namun indahnya es Baikal juga menyimpan ancaman. Ketika suhu udara turun drastis di malam hari, es itu mulai retak. Retakan tidak terjadi diam-diam, ia datang dengan suara yang meledak-ledak, seperti senapan yang ditembakkan dari dalam tanah. Kadang terdengar seperti dentuman guntur, kadang seperti derit pelat baja yang diregangkan. Fenomena ini menakutkan sekaligus memikat. Ilmuwan menjelaskan bahwa retakan itu muncul karena tekanan internal yang luar biasa akibat perubahan suhu siang dan malam. Tapi bagi penduduk lokal, suara retakan itu adalah suara roh Baikal, penjaga tua yang sedang mengingatkan manusia untuk tidak terlalu sombong di atas permukaannya. Kita sering menganggap danau sebagai permukaan yang tenang, tempat untuk memancing atau berenang. Tapi Baikal bukan danau biasa. Dengan kedalaman lebih dari 1642 meter, ia lebih dalam dari Grand Canyon. Bahkan jika seluruh air dari 5 danau besar Amerika Utara, Superior, Michigan, Huron, Erie, dan Ontario, digabungkan, itu belum cukup untuk mengisi Baikal. Bayangkan dunia di bawah sana, gelap, sunyi, dan tekanan luar biasa. Di sana hidup spesies-spesies yang tak berubah sejak zaman es terakhir. Mikroba-mikroba purba hidup di dasar lumpur Baikal, mencerna metana dan belerang dari kerak bumi, tanpa cahaya, tanpa oksigen, hanya dengan keajaiban adaptasi. Beberapa di antaranya belum pernah berhasil dikultur di laboratorium manapun di dunia. Pada tahun 2012, sebuah ekspedisi Rusia menyelam menggunakan kapal selam mini ke dasar Baikal. Mereka bukan hanya menemukan kehidupan ekstrim, tetapi juga struktur kristal es berbentuk aneh yang belum dapat dijelaskan. Apakah itu hasil proses geologi yang belum diketahui, ataukah jejak kehidupan awal bumi yang membeku dalam waktu?
Apa arti waktu bagi sesuatu yang telah ada selama lebih dari 25 juta tahun? Baikal adalah tempat di mana waktu berjalan lambat. Sedimen yang mengendap di dasar danau menyimpan catatan iklim bumi sejak zaman purba. Para ilmuwan dapat meneliti lapisan demi lapisan seperti membalik halaman sejarah planet kita. Perubahan suhu, aktivitas gunung berapi, bahkan debu dari zaman dinosaurus bisa ditemukan dalam jejak mikroskopis yang tersimpan dalam lapisan lumpur itu. Dalam makna metaforis, Baikal adalah jam pasir dunia, tapi bukan yang menghitung detik, melainkan yang mencatat abad demi abad, seperti seorang saksi bisu yang tak pernah tidur. Tak mengherankan jika Baikal menjadi sumber legenda dan cerita rakyat yang tak terhitung. Dari kisah tentang monster danau, makhluk air raksasa yang hanya muncul saat badai, hingga cerita tentang pelaut yang hilang ditelan pusaran di tengah danau tanpa jejak. Beberapa peneliti independen bahkan mengklaim adanya aktivitas UFO di atas Baikal, terutama di malam musim dingin ketika langit benar-benar gelap dan danau membeku sempurna. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, misteri danau ini telah menjadikannya sasaran perhatian ilmuwan, penulis, dan pembuat film dokumenter dari seluruh dunia. Dengan 20% air tawar yang belum membeku di bumi tersimpan dalam tubuhnya, Baikal adalah aset ekologis global. Jika suatu hari nanti dunia menghadapi krisis air bersih besar-besaran, Baikal mungkin menjadi benteng terakhir. Tapi justru karena kekayaan inilah Baikal kini mulai terancam. Industri, pariwisata massal, dan perubahan iklim mulai mengganggu ekosistem yang selama jutaan tahun hidup stabil dalam keseimbangan alam. Namun Baikal belum menyerah, ia masih bersuara, masih berbicara dalam retakan esnya, dalam ombak kecilnya yang memecah sunyi, dalam kabut pagi yang menggantung rendah di atas permukaan airnya. Jika kau ingin mendengar bisikan waktu, kata seorang tetua suku Buryat, berlututlah di atas es Baikal dan dengarkan. Di sana, waktu tidak berdetak, ia bergetar. Inilah kisah tentang danau yang bukan hanya tertua dan terdalam di dunia, tetapi juga paling misterius. Baikal bukan hanya tempat di peta, ia adalah cermin ke masa lalu, panggilan dari kedalaman waktu, dan mungkin harapan masa depan bagi dunia yang mulai kehausan. Selamat datang di Baikal, misteri es, waktu, dan kehidupan purba baru saja dimulai. Di peta topografi bumi, Danau Baikal terlihat seperti torehan tajam yang memanjang dari timur laut ke barat daya sepanjang lebih dari 600 km. Namun ini bukan hanya cekungan biasa, ini adalah patahan tektonik aktif, retakan besar yang membelah kerak bumi seperti sobekan dalam tubuh planet. Disinilah Danau Baikal bermula, bukan sebagai danau, melainkan sebagai luka geologis. Lebih dari 25 juta tahun yang lalu, saat benua Eurasia masih merenggang, bagian timur Siberia mulai meregang akibat tekanan geologi dari lempeng-lempeng tektonik yang saling bergesekan. Bumi di sini retak perlahan-lahan, membuka jurang yang dalam, yang perlahan diisi oleh air hujan, es yang mencair, dan aliran dari sungai-sungai purba. Maka lahirlah Danau Baikal, bukan dalam satu kejadian besar, melainkan sebagai proses yang nyaris abadi, berlapis-lapis, tahun demi tahun, hingga menjadi danau terdalam di dunia. Baikal hari ini adalah danau reef, yang terus tumbuh setiap tahun. Dinding-dinding batuan di bawah airnya terus menjauh satu sama lain, sekitar 2 cm per tahun. Para ahli geologi menyebutnya, ocean in the making, samudra masa depan. Jika bumi terus seperti ini selama beberapa juta tahun lagi, Danau Baikal akan menjadi lautan baru, memisahkan sebagian besar Siberia Timur dari daratan utama Asia. Tak banyak tempat di bumi yang memberi akses langsung pada proses pembentukan benua. Kebanyakan Rift Valley, seperti di Afrika Timur atau lembah Sungai Jordan, berada di wilayah gersang dan sulit dijangkau. Tapi Baikal, ia bukan hanya aktif secara geologis, ia juga dapat diakses. Para ilmuwan dari Rusia, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa menjadikannya laboratorium alam paling unik di dunia. Retakan-retakan dasar danau telah membuka jendela menuju mantel bumi yang dalam. Seringkali, gas metana dan belerang keluar dalam gelembung-gelembung dari dasar lumpur, menandakan adanya aktivitas hidrotermal. Dalam beberapa titik, ditemukan sumber panas bawah air yang mendidihkan air sedalam ratusan meter. Fenomena ini biasanya hanya ditemukan di dasar lautan, namun di Baikal, ia hadir di air tawar. Lebih dari itu, danau ini menyimpan sedimen setebal lebih dari 7 km. Lapisan-lapisan sedimen itu adalah kronik geologi dunia,
Mereka mencatat letusan gunung api, jatuhnya meteorit, bahkan perubahan suhu global. Dengan mengekstraksi inti sedimen dari dasar Baikal, ilmuwan bisa membaca diari iklim bumi ribuan bahkan jutaan tahun ke belakang. Salah satu aspek geologis paling menakjubkan dari Baikal adalah aktivitas seismiknya. Karena letaknya berada di zona patahan aktif, Baikal sering mengalami gempa bumi, beberapa di antaranya bisa mencapai magnitudo 6 atau lebih. Namun yang membuatnya unik adalah bagaimana gempa itu terasa di atas permukaan es. Bayangkan ini, malam musim dingin, danau membeku sempurna, langit bersih dan bertabur bintang. Tiba-tiba, tanpa peringatan, terdengar dentuman jauh di bawah tanah. Suara itu merambat melalui es, bergema di langit malam, dan diikuti oleh riak retakan yang menjalar seperti kilat beku di bawah kaki. Kadang, es bahkan terangkat dan membentuk tonjolan atau rekahan terbuka. Fenomena ini bukan hanya menakjubkan, ia juga berbahaya. Banyak ekspedisi ilmiah dan fotografer alam yang harus memutar arah atau mengevakuasi kemah ketika aktivitas seismik terjadi. Namun bagi ilmuwan, ini adalah peluang emas untuk mengamati bagaimana lempeng bumi terus bergerak, bahkan dalam kondisi ekstrim seperti musim dingin Siberia. Banyak orang mungkin memandang danau sebagai tempat pasif, air yang tenang, dalam, dan diam. Tapi Baikal adalah entitas yang dinamis. Ia hidup, ia bernapas, ia berubah. Batuan di sekitar Baikal terdiri dari granit purba, batuan metamorf, dan formasi vulkanik yang tersisa dari letusan jutaan tahun lalu. Dinding curam di sisi timur dan barat danau adalah bukti nyata bagaimana patahan itu membelah bumi. Di musim semi, longsor dan bebatuan sering jatuh dari tebing, memperluas tepi danau sentimeter demi sentimeter. Setiap tetes air yang masuk ke Baikal membawa serta mineral, unsur kimia, bahkan mikroorganisme. Dalam sirkulasi yang sangat stabil, air Baikal memiliki sistem saringan alami. Bahkan tanpa banyak tumbuhan air, Baikal tetap bersih dan jernih karena proses sirkulasi vertikal, air hangat dari permukaan tenggelam ke dasar dan sebaliknya, membawa oksigen dan nutrisi. Namun di balik semua itu, ada yang lebih dalam, kesabaran geologis. Proses ini begitu lambat hingga tak terlihat oleh mata biasa. Tapi dalam hitungan waktu geologi, Baikal berubah dan berkembang seperti makhluk hidup. Ia adalah entitas yang sadar akan usia dan bentuknya sendiri. Salah satu keanehan yang paling jarang dibicarakan tentang Baikal adalah anomali geomagnetik di wilayah ini. Beberapa area di sekitar danau menunjukkan medan magnet yang fluktuatif, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu kestabilan elektromagnetik bumi. Beberapa peneliti mengaitkan ini dengan aktivitas hidrotermal dan keberadaan mineral tertentu di dasar danau. Namun ada pula yang mengaitkannya dengan keberadaan medan bawah tanah yang belum dipahami. Fenomena ini menarik perhatian bukan hanya dari ilmuwan, tetapi juga dari kelompok spiritual dan esoteris. Banyak orang datang ke Baikal bukan hanya untuk penelitian, tetapi untuk meditasi, ziarah, bahkan pencarian jawaban eksistensial. Mereka percaya bahwa Baikal adalah salah satu cakra bumi, titik energi planet yang kuat, sejajar dengan tempat-tempat seperti Machu Picchu, Stonehenge, atau Himalaya. Apakah itu hanya mistik, ataukah memang ada kebenaran ilmiah yang belum terungkap? Yang pasti, berada di Baikal, di bawah langit Siberia, di tengah keheningan raksasa danau yang tertidur, membuat siapapun merasa kecil dan sangat sadar bahwa ada kekuatan besar yang bekerja diam-diam di bawah kaki kita. Mungkin bagian paling menakjubkan dari kisah geologi Baikal adalah kenyataan bahwa ia belum selesai. Danau ini masih tumbuh, retakan yang membentuknya masih aktif. Sedimen terus mengendap, tekanan masih membentuk struktur dasar. Bahkan kontur kedalaman danau berubah dari dekade ke dekade. Baikal adalah representasi hidup dari teori geologi kontemporer. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana benua terbentuk dan hancur. Bagaimana air bisa menjadi arsip waktu. Dan bagaimana setiap bagian dari bumi, bahkan yang tampak beku dan tak berubah, sesungguhnya adalah panggung dari drama yang terus berlangsung. Danau Baikal bukan hanya menyimpan air, ia menyimpan cerita. Setiap lapisan sedimennya adalah bab dari buku sejarah bumi. Setiap gempa, setiap retakan, adalah bahasa yang diucapkan oleh kerak bumi sendiri. Geolog yang datang ke Baikal tak hanya membawa alat ukur, tetapi juga rasa hormat. Sebab di sini, bumi menunjukkan wajah aslinya, tua, agung, dan tak terkalahkan oleh waktu. Seperti kata pepatah Buryat,
Batu yang diam lebih tua dari semua kata. Dan Baikal adalah batu yang menampung lautan waktu. Jika laut adalah tempat bagi kehidupan, maka Danau Baikal adalah dimensi alternatif dari dunia air. Bayangkan, di dunia yang kita tinggali, laut terdalam adalah Palung Mariana, namun itu adalah wilayah samudra. Bagaimana jika kedalaman serupa ada di air tawar? Itulah Baikal, sedalam lebih dari 1642 meter, menjadikannya danau terdalam di dunia. Tak seperti kebanyakan danau besar lainnya, Baikal tidak terbentuk dari gletser ataupun cekungan pasca gunung api. Ia lahir dari peristiwa geotektonik, patahan kerak bumi. Dan di bawah permukaannya, tersimpan dunia asing, hampir seperti samudra dalam bentuk mini. Bedanya, ini bukan air asin, ini adalah air tawar paling jernih dan tua di dunia. Kejernihan air Baikal memungkinkan cahaya matahari menembus hingga lebih dari 40 meter ke dalam. Namun semakin dalam, tekanan dan suhu ekstrim menguasai segalanya. Dunia itu gelap, dingin, dan sangat sunyi. Tetapi justru disinilah kehidupan luar biasa berkembang, tersembunyi, misterius, dan kadang mustahil dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Salah satu daya tarik terbesar dari Danau Baikal adalah jumlah spesies endemik yang tinggal di dalamnya. Lebih dari 2.500 spesies organisme hidup di danau ini, dan lebih dari 80% dari mereka tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Yang paling terkenal tentu adalah Nerpa, anjing laut air tawar satu-satunya di dunia. Bagaimana seekor anjing laut, yang biasanya hanya hidup di laut, bisa berkembang biak di danau air tawar yang terisolasi jauh di daratan Siberia? Misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan. Beberapa teori menyatakan bahwa nenek moyang Nerpa masuk ke Baikal dari Laut Arktik lewat jaringan sungai dan danau yang kini telah hilang jutaan tahun lalu. Tetapi tidak ada bukti konkret. Nerpa dapat menyelam hingga lebih dari 300 meter dan bertahan dalam tekanan yang akan meremukkan paru-paru manusia. Mereka melahirkan di es Baikal, menggali sarang di balik salju. Ukurannya kecil dibanding anjing laut-laut biasa, tetapi kemampuannya luar biasa. Mereka telah beradaptasi dengan sempurna untuk hidup dalam dunia air tawar ekstrim. Selain Nerpa, Baikal juga rumah bagi Golomyanka, ikan transparan kecil yang menjadi dasar rantai makanan. Golomyanka sangat sensitif terhadap cahaya dan hidup di kedalaman hingga 1.500 meter. Mereka melahirkan anak, bukan bertelur, unik bagi ikan air tawar. Di laboratorium, tubuh mereka terlihat hampir tembus cahaya, seperti bayangan hidup dari zaman yang terlupakan. Pada tahun 2008, dua kapal selam mini bernama Mir-1 dan Mir-2 dari Rusia melakukan penyelaman ke dasar Danau Baikal. Mereka mencapai kedalaman 1.680 meter dan menjadi ekspedisi paling dalam yang pernah dilakukan di Danau Air Tawar. Tujuan mereka adalah sederhana tapi ambisius, mengeksplorasi kehidupan mikroba, mengamati geologi dasar, dan mencari bentuk kehidupan ekstrim. Apa yang mereka temukan? Dunia yang sunyi dan berbahaya. Suhu hanya beberapa derajat di atas nol, kegelapan mutlak, dan tekanan setara dengan ditindih 1.000 mobil. Namun di sana, mereka menemukan mikroorganisme termofilik, makhluk hidup yang bertahan dengan memakan gas metana dan sulfur, mirip seperti yang ditemukan di palung laut dalam. Kehadiran makhluk seperti ini memberikan petunjuk besar tentang kemungkinan kehidupan di planet lain. Jika makhluk-makhluk seperti itu bisa bertahan hidup di kedalaman Baikal, mungkinkah mereka juga ada di bawah lapisan es Europa, bulan Jupiter, atau Enceladus, bulan Saturnus? Baikal menjadi semacam laboratorium alami bagi astrobiologi, ilmu yang mempelajari kemungkinan kehidupan di luar bumi. Pada tahun 2016, tim ilmuwan dari Institut Limnologi Irkutsk mengamati fenomena yang menggemparkan, vortex atau pusaran air besar di bawah permukaan Baikal. Pusaran ini tidak tampak dari permukaan, tetapi terlihat jelas melalui citra satelit dan sonar bawah air. Pusaran berdiameter lebih dari 5 km ini berputar selama beberapa minggu sebelum menghilang. Tidak ada penjelasan pasti. Beberapa teori menyebutkan interaksi arus hangat dari dasar danau dengan arus dingin dari permukaan menciptakan semacam mesin hidrodinamis alami. Yang lain menyebut kemungkinan pengaruh magnetik atau geotermal dari retakan dasar danau. Namun satu hal jelas, Baikal menyimpan dinamika air yang kompleks, dan bisa menelan benda-benda besar ke dalam kedalamannya. Beberapa nelayan lokal bercerita tentang perahu kecil yang hilang secara misterius, tersedot oleh lubang hitam air. Apakah cerita itu nyata atau hanya legenda? Belum ada yang tahu.
Tapi sains belum bisa menjawab semua fenomena Baikal, dan kadang, ketidaktahuan justru membuat tempat ini semakin memukau. Musim dingin di Baikal membawa keajaiban lain, retakan es sepanjang puluhan kilometer yang berbentuk garis lurus atau bercabang, lengkap dengan letupan suara seperti meriam. Tetapi selain retakan, ilmuwan juga menemukan struktur kristal es aneh di bawah permukaan danau. Kristal ini membentuk pola heksagonal dan spiral, mirip struktur molekul DNA, dan hanya bisa terbentuk dalam kondisi suhu, tekanan, dan kejernihan air yang sangat presisi. Peneliti Jepang bahkan menyebut kristal-kristal itu sebagai arsitektur alam mikroskopik yang bisa menjadi inspirasi untuk material teknologi masa depan. Sebagian lain percaya bahwa retakan yang memanjang ini bukan hanya karena tekanan suhu, tetapi juga mungkin akibat tarikan gravitasi mikro dari kedalaman dan dinamika bumi di bawah Baikal. Ada anggapan bahwa danau ini menjadi resonator alami bagi gelombang seismik yang sangat lemah, menciptakan vibrasi yang membentuk pola tertentu di permukaan es. Jika waktu adalah sungai yang tak pernah berhenti, maka Baikal adalah danau yang menyimpan arus itu dalam diam. Di dasar danau, ilmuwan menemukan lapisan sedimen yang menyimpan DNA organisme dari zaman es terakhir. Dengan teknologi genetika modern, ilmuwan berhasil menghidupkan kembali sebagian informasi dari makhluk yang telah punah, tidak untuk dibangkitkan secara fisik, tetapi untuk dipelajari sebagai bagian dari sejarah kehidupan. Lebih menarik lagi, beberapa strain mikroorganisme purba dari dasar danau memiliki sifat antibakteri yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Beberapa peneliti Rusia menyebut bahwa ini bisa menjadi kunci bagi antibiotik masa depan, melawan penyakit yang kini resisten terhadap obat modern. Bayangkan, danau yang diam, yang hanya terlihat seperti pemandangan indah dari jauh, ternyata menyimpan bahan penyembuh bagi masa depan manusia. Kedalaman Baikal bukan hanya angka dalam statistik, ia adalah simbol dari semua yang belum kita pahami, dunia bawah air yang gelap, penuh makhluk asing, proses fisika dan biologi ekstrim, serta kemungkinan besar, rahasia yang akan mengubah cara kita melihat kehidupan di bumi dan mungkin juga di luar bumi. Dalam kata-kata seorang peneliti Jepang, jika Mars atau Europa memiliki satu tempat di bumi untuk dijadikan perbandingan, maka itu adalah Baikal, danau yang menelan dunia dan memuntahkan misteri. Bayangkan suatu bentuk kehidupan yang tidak mati seperti organisme biasa, tidak membusuk, tidak tua, ia hanya berhenti. Lalu setelah ribuan tahun, di bawah tekanan, suhu ekstrim, dan gelap mutlak, ia kembali aktif begitu kondisi memungkinkan. Itu bukan fiksi ilmiah, itu adalah kenyataan yang ditemukan di dasar danau Baikal. Dalam ekspedisi sedimen dasar Baikal, ilmuwan dari Rusia dan Jepang menemukan mikroorganisme purba yang diduga berusia lebih dari 10.000 tahun, masih hidup. Bakteri dan arkia tersebut tertidur dalam lapisan lumpur, namun tetap menjaga struktur genetiknya. Setelah ditransplantasikan ke media cair hangat, mereka kembali menunjukkan tanda-tanda aktivitas, bergerak, membelah, dan berkembang. Fenomena ini disebut kriptobiosis, keadaan hidup yang hampir seperti mati suri. Di antara makhluk-makhluk ini, ada mikroba dari genus Thermus, Deinococcus, dan Halomonas yang menunjukkan kemampuan generasi DNA yang luar biasa setelah terpapar radiasi tinggi. Mikroorganisme seperti itu bisa memberi petunjuk tentang kehidupan yang mampu bertahan di Mars, Europa, bahkan luar angkasa. Strain 46B, rahasia dari kedalaman. Pada tahun 2010, dalam salah satu proyek bersama antara Universitas Irkutsk dan Akademi Sains Rusia, ditemukan strain bakteri unik yang mereka beri kode 46B. Mikroba ini memiliki struktur dinding sel yang lebih tebal, kandungan protein pelindung suhu ekstrim, dan bisa bertahan hidup di bawah tekanan 160 atmosfer. Yang mengejutkan, ketika dibiarkan dalam kondisi laboratorium, 46B menunjukkan sifat antimikroba, ia mengeluarkan senyawa kimia yang membunuh bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus dan E. coli dalam waktu singkat. Bahkan strain TB yang resistan terhadap antibiotik pun terhambat oleh senyawa 46B. Temuan ini memicu gelombang baru dalam penelitian farmasi. Jika mikroba purba dari Baikal mampu menghasilkan senjata biologis terhadap penyakit modern, maka danau ini bukan hanya penyimpan sejarah, ia adalah tambang solusi masa depan. Namun hingga kini, senyawa tersebut belum berhasil disintesis secara massal. Mikroba itu hanya aktif penuh di lingkungan yang menyerupai dasar Baikal,
yang nyaris tidak bisa direplikasi sempurna di laboratorium. Apakah ini masih bumi? Beberapa ilmuwan menyebut mikroba Baikal sebagai bentuk alien bumi, makhluk yang tidak bisa diklasifikasikan secara konvensional dalam taksonomi biologi modern. Genom mereka menyimpan sekuens unik yang tidak memiliki padanan di makhluk hidup lain. Bahkan dalam proyek metagenomik oleh tim Swiss Rusia tahun 2017, ditemukan fragmen DNA yang tidak bisa diidentifikasi, dijuluki gen yatim. Apakah ini makhluk yang belum kita kenal, atau sisa-sisa kehidupan dari zaman sebelum pohon silsilah kehidupan modern terbentuk? Teori liar pun muncul, bagaimana jika mikroorganisme ini adalah bentuk awal dari kehidupan non-terestrial? Bagaimana jika, seperti dalam hipotesis panspermia, mereka adalah sisa dari meteor yang jatuh ke bumi jutaan tahun lalu? Terdengar gila, mungkin, tapi ilmuwan seperti Dr. Sergei Martinov dari Akademi Sains Rusia berkata, kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa Baikal menyimpan bentuk kehidupan yang lebih tua dari sejarah manusia itu sendiri. Pada musim dingin 2011, sekelompok peneliti yang menginap di tepi Baikal dekat Pulau Olkhon menyaksikan fenomena aneh. Cahaya melingkar berwarna biru kehijauan muncul di langit malam di atas danau. Tidak bergerak, tidak bersinar seperti aurora, hanya menggantung, seperti lensa raksasa di udara, selama hampir 7 menit. Lalu menghilang. Beberapa hari kemudian, ketika mereka menjelajah es di lokasi yang sama, mereka menemukan struktur es melingkar besar, berdiameter hampir 300 meter. Polanya menyerupai mandala, dengan garis-garis radial dan pusat geometris. Tidak ada bekas aktivitas manusia. Tidak ada alat berat. Tidak ada jejak. Fenomena itu terdokumentasi dalam foto satelit oleh NASA dan dijuluki Ice Ring Baikal. Penjelasan ilmiah menyatakan bahwa itu adalah hasil dari arus air hangat bawah es yang menciptakan pusaran dan mencairkan bagian tertentu. Tapi apakah pusaran itu bisa membentuk pola geometris sempurna? Ilmuwan masih berdebat. Beberapa warga lokal suku Buryat percaya bahwa itu adalah tanda dari langit, bahwa Baikal adalah tempat persinggahan makhluk dari dunia lain. Tidak mengherankan, mengingat sejak dahulu, Baikal dipuja sebagai roh tua yang hidup. Bahkan dalam legenda, Baikal adalah mata dunia. Dalam penyelaman Mir 1 tahun 2009, di kedalaman 1400 meter, kamera termal mendeteksi pergerakan objek berukuran sekitar 2 meter. Tidak terlihat seperti ikan, bukan juga nerpa. Bentuknya memanjang, bergerak seperti ular, tapi dengan pola gerak yang konsisten dan cepat. Objek itu sempat mengikuti kapal selama 12 menit, lalu menghilang. Data termal dan sonar mencatat fluktuasi suhu mikro di sekitar objek itu. Ketika hasil analisis dipublikasikan, muncul istilah baru, organisme bayangan Baikal, makhluk yang belum teridentifikasi. Para ilmuwan tidak mengklaim itu sebagai spesies baru, tapi juga tidak menolaknya. Mereka hanya berkata, belum ada bukti cukup untuk menjelaskan ini secara ilmiah. Sejak itu, lebih dari 6 kali objek serupa muncul di kamera sonar di kedalaman yang berbeda. Beberapa peneliti independen mulai menyusun hipotesis tentang bentuk kehidupan makroskopik purba, semacam ikan naga air tawar, yang belum terungkap. Legenda Buryat, roh air dan penjaga waktu. Suku asli Buryat menyebut danau ini sebagai Baigal Nur, danau alam semesta. Dalam mitologi mereka, Baikal bukan hanya danau, tetapi entitas roh yang menyimpan waktu dan menyeimbangkan dunia. Konon, siapapun yang mengganggu kedalaman Baikal akan membawa bencana pada musim berikutnya. Legenda ini beririsan menarik dengan pola aneh cuaca yang terjadi setelah aktivitas pengeboran dalam. Pada tahun 2007, usai ekspedisi pengeboran dasar sedimen Baikal untuk mengungkap sejarah iklim purba, Siberia mengalami badai petir paling ekstrim dalam 20 tahun terakhir. Bagi penduduk lokal, itu adalah balasan dari roh Baikal. Sains tentu tidak mengakui hal ini, tapi keterkaitan antara alam, waktu, dan kehidupan purba di Baikal membuat batas antara mitos dan kenyataan menjadi sangat tipis. Apa yang membuat Danau Baikal begitu istimewa bukan hanya ukurannya, atau kedalamannya, tetapi karena ia adalah kapsul waktu biologis. Setiap lapisan sedimen, setiap organisme di dalamnya, adalah bagian dari buku sejarah kehidupan, mungkin bukan hanya di bumi, tetapi tentang kehidupan itu sendiri. Baikal mengingat, ia menyimpan, ia tidak berbicara dengan suara, tetapi dengan kejernihan, kedalaman, dan misteri. Kita baru menyentuh permukaan dari apa yang tersembunyi di dalamnya.
Seperti kata peneliti muda dari Jerman dalam jurnal pribadinya setelah ekspedisi ke Baikal. Saya datang ke danau untuk meneliti mikroba, tapi saya pulang dengan pertanyaan tentang asal-usul kehidupan itu sendiri. Setiap musim dingin, Baikal berubah total. Permukaannya yang luas membeku, membentang sejauh mata memandang. Tapi bukan es putih buram yang menutupi danau ini. Es Baikal jernih seperti kristal, bahkan transparan seperti kaca. Kita bisa melihat ke dalam air puluhan meter di bawah permukaan, seolah-olah berdiri di atas udara yang membeku. Ketebalan es bisa mencapai 1,5 meter, cukup kuat untuk dilintasi truk dan bahkan didirikan rumah-rumah es sementara. Tetapi yang benar-benar menakjubkan adalah kejernihan es tersebut. Saking jernihnya, turis yang belum tahu kadang merasa ngeri karena melihat dasar danau langsung di bawah kaki mereka, terlihat ikan berenang, bebatuan, dan kadang bahkan retakan panjang seperti celah neraka yang menganga. Mengapa bisa sebersih itu? Tidak banyak organisme mikroskopis yang hidup di permukaan danau pada musim dingin. Ditambah lagi, air Baikal sangat murni dan bebas polutan. Arus konstan yang bergerak perlahan di bawah lapisan es juga mencegah terbentuknya buih atau lapisan es susu seperti di danau lain. Namun di balik keindahan itu, musim dingin Baikal menyimpan fenomena menakutkan dan memukau. Retakan es yang panjangnya bisa mencapai 30 km lebih dan suara letusan yang terdengar seperti bom bawah tanah. Retakan ini tidak hanya memecah permukaan, tapi menciptakan pola-pola simetris yang bisa dilihat dari citra satelit. Ada yang melingkar, seperti cincin. Ada pula yang bercabang seperti petir. Suaranya menggema dari kedalaman dan memantul di antara dinding-dinding es, menciptakan sensasi seolah bumi itu sendiri sedang berbicara. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai hasil dari fluktuasi suhu ekstrim antara siang dan malam, serta tekanan dari dalam danau akibat dinamika air di bawah es. Tapi para penduduk lokal Buryat memiliki penjelasan berbeda. Baikal sedang bernapas. Mereka percaya bahwa setiap retakan adalah tanda kehidupan danau. Bahwa suara menggelegar itu adalah roh danau yang memberi peringatan. Kadang, jika seseorang melanggar batas atau berbicara kasar di atas es, maka suara itu akan lebih keras, sebagai hukuman atau teguran. Dalam keheningan musim dingin Siberia, Baikal menjadi panggung suara alam yang luar biasa. Bukan hanya suara retakan, tapi gema, desis air terperangkap, suara burung migran di kejauhan, dan hempasan angin yang seperti bisikan dalam bahasa purba. Para peneliti suara bahkan merekam frekuensi infrasonik yang muncul secara alami dari lapisan es Baikal. Frekuensi ini tidak terdengar oleh telinga manusia biasa, namun bisa dirasakan. Seolah tubuh kita bergetar mengikuti napas danau. Beberapa orang yang bermeditasi di atas es melaporkan sensasi spiritual mendalam, seakan mendengar nyanyian dunia yang terlupakan. Seniman dan ilmuwan dari Eropa pernah menggelar konser di atas es Baikal, menggunakan instrumen dari kristal es dan memanfaatkan suara alam sebagai iringan. Hasilnya bukan musik biasa, tapi oratorium geologis, nyanyian antara manusia dan planet. Sebelum jalur kereta Trans-Siberia dibangun, Baikal di musim dingin adalah jalur transportasi utama. Karavan, pedagang, bahkan tentara melintasi danau beku ini seperti melintasi jalan raya. Mereka membangun tenda, pos perdagangan, bahkan penginapan sementara di atas es. Namun sejarah juga mencatat tragedi, karavan yang hilang, rombongan yang lenyap tanpa jejak, dan benda-benda yang ditemukan bertahun-tahun kemudian di bawah es. Kisah-kisah ini menjadi legenda, tentang pedagang yang dihukum karena menipu dan tenggelam ke dalam retakan yang tiba-tiba terbuka, tentang kafilah emas yang ditelan Baikal dan tidak pernah ditemukan kembali. Beberapa ilmuwan percaya bahwa retakan es bisa terbuka tiba-tiba, terutama saat tekanan dari dalam danau bertemu dengan suhu yang berubah cepat. Tapi bagi masyarakat lokal, hilangnya orang-orang itu adalah karena mereka tidak menghormati Baikal. Musim dingin juga menghadirkan sisi lain Baikal, ritual dan festival spiritual. Di Pulau Olkhon, pusat spiritual masyarakat Buryat, setiap tahun diadakan ritual pemanggilan roh Baikal. Pendeta lokal membakar dupa, melempar susu dan vodka ke atas es, serta menanam bendera doa berwarna di tiang kayu. Di tempat ini, es dianggap bukan penghalang, tetapi jembatan antara dunia manusia dan roh alam. Bahkan, beberapa dukun percaya bahwa es Baikal memiliki memori energi, dan bisa menyerap doa serta pikiran orang yang berjalan di atasnya.
Turis yang datang disarankan untuk tidak berteriak, tidak tertawa berlebihan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Es bisa marah, begitu kata seorang pemandu lokal. Dan jika dia marah, retakan bisa muncul di bawah kakimu. Pada malam tertentu, terutama saat suhu sangat dingin, muncul fenomena cahaya biru kehijauan yang menyala dari bawah permukaan es. Fenomena ini disebut luminescence Baikal, dan belum sepenuhnya dijelaskan. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai efek dari mikroorganisme bioluminescent yang aktif di kedalaman. Yang lain menyalahkan pantulan cahaya bintang pada formasi kristal es tertentu. Namun, bagi banyak orang, itu adalah mata Baikal yang terbuka, menatap diam-diam siapapun yang berjalan di atasnya. Salah satu retakan paling luar biasa terjadi pada tahun 2003, ketika muncul celah besar sepanjang 35 km di bagian tengah danau. Retakan ini begitu besar hingga terlihat dari luar angkasa. Ilmuwan menyatakan bahwa ini bisa menjadi tanda pergerakan tektonik aktif di bawah Baikal, yang mengindikasikan zona patahan hidup yang perlahan membuka benua Asia. Beberapa ahli geologi bahkan menyebut Baikal sebagai awal dari samudra baru. Mereka percaya, dalam jutaan tahun, patahan Baikal akan melebar dan mengubah kawasan ini menjadi samudra mini yang memisahkan bagian dari Siberia. Dengan kata lain, Baikal bukan hanya danau. Ia adalah masa depan benua. Danau Baikal di musim dingin adalah anomali yang hidup. Ia tidak beku sepenuhnya. Ia bergerak. Ia berbicara. Ia menyimpan kehidupan sekaligus memunculkan rasa takut. Ia adalah cermin dari kekuatan bumi yang tenang tapi dahsyat. Es Baikal bukan sekadar es, ia adalah kulit bumi yang menampakkan denyut nadinya. Dalam budaya Siberia, tidak ada musim yang lebih spiritual dari musim dingin. Karena saat danau membeku, justru saat itulah kehidupan terdengar paling keras. Jauh sebelum peta Rusia mengenal kata Siberia, sebelum pasukan Tsar menjejakkan kaki di tanah timur, Danau Baikal telah menjadi tanah air spiritual bagi berbagai suku asli, terutama suku Buryat, Ifeng, dan Tungus. Mereka menyebut Baikal bukan hanya sebagai danau, tapi sebagai ayah roh alam, Baigal Dagal, entitas hidup yang memberi kehidupan, makanan, dan keabadian. Suku-suku ini menggantungkan hidup pada danau, memancing dengan perahu dari kulit kayu, berlayar mengikuti migrasi nerpa, dan mengadakan ritual untuk meminta cuaca baik. Mereka tidak hanya hidup dari Baikal, mereka hidup bersama Baikal. Setiap musim semi, mereka mempersembahkan susu kuda, bulu burung, dan benda-benda dari tanah kepada air danau. Mereka percaya bahwa jika Baikal marah, cuaca akan berubah mendadak, badai es akan datang, dan ikan-ikan akan menghilang. Di atas permukaan danau, terdapat beberapa pulau yang disakralkan. Yang paling terkenal adalah Pulau Olkhon, yang menurut legenda Buryat adalah tempat tinggal roh petir dan angin. Bahkan hingga hari ini, banyak penduduk lokal menolak menyebut nama roh tersebut secara langsung karena takut menyadarkannya. Di pulau itu, berdiri tiang-tiang kayu yang dibungkus kain warna-warni, biru untuk langit, putih untuk roh, kuning untuk matahari, hijau untuk bumi, merah untuk api. Tiap pengunjung yang melewati harus berhenti dan melemparkan batu kecil sebagai persembahan. Tak melakukan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap Baikal. Pernah, seorang turis asing menolak melakukan ritual ini dan langsung terperosok ke dalam celah es tipis yang tak terlihat. Ia selamat, namun warga lokal menyebut itu sebagai peringatan dari roh danau. Ketika Kekaisaran Rusia mulai meluaskan wilayah ke timur, mereka membawa serta agama Kristen Ortodoks, arsitektur kayu besar, dan pandangan dunia yang jauh dari spiritualitas animistik lokal. Namun yang menarik, tidak seperti wilayah lain yang didominasi kekuatan militer, di Baikal banyak gereja dan misi Kristen mengadopsi unsur lokal. Beberapa gereja dibangun menghadap ke danau, dan di dalamnya tergantung lukisan Yesus berdiri di atas air Baikal. Dalam khotbah, kadang pendeta Ortodoks menyebut, air ini telah menyentuh wajah Tuhan. Sebuah bentuk asimilasi antara ajaran langit dan mitologi danau. Namun kolonialisme juga membawa eksploitasi. Penebangan hutan di sekitar Baikal, pengambilan ikan dalam jumlah besar, dan pembangunan pos industri awal perlahan mulai mengusik keharmonisan ekologis yang dijaga suku-suku selama ratusan tahun. Sebuah peradaban baru mulai lahir, peradaban yang melihat Baikal sebagai sumber daya, bukan sebagai roh hidup. Ketika revolusi Rusia meletus tahun 1917, banyak wilayah di Siberia menjadi ajang perang saudara antara kaum Bolshevik dan anti-komunis.
Danau Baikal menjadi jalur strategis untuk logistik militer. Kapal-kapal militer melintasi permukaannya, dan desa-desa di pinggir danau menjadi pos pertahanan sementara. Selama Perang Dunia II, Baikal juga menjadi rute penting bagi rel kereta api Trans-Siberia yang menghubungkan Rusia dengan Timur Jauh dan Mongolia. Banyak tawanan perang Jepang dan pekerja paksa dikirim ke kawasan ini, membangun terowongan dan jalur rel melintasi lereng curam di dekat danau. Bagi sebagian orang, Baikal mulai menjadi tempat pelarian. Orang-orang yang ingin menjauh dari kekuasaan Soviet, para seniman, penulis, hingga penyintas politik membangun komunitas-komunitas spiritual kecil di sekitar danau. Mereka percaya bahwa kejernihan air Baikal adalah penawar racun ideologi. Mulai 1980-an dan terutama pasca runtuhnya Uni Soviet, Baikal menarik perhatian gerakan spiritual global. Dari berbagai penjuru dunia, datanglah para hippie, yogi, guru meditasi, dan penganut New Age. Mereka percaya bahwa Baikal bukan hanya tempat indah, tetapi titik energi dunia, semacam cakra bumi seperti Tibet atau Machu Picchu. Salah satu figur terkenal dalam gelombang ini adalah Anastasia Nikolaevna, seorang penulis dan penyembuh energi yang menyebut Baikal sebagai pintu gerbang antara dunia roh dan material. Ia mengklaim telah berkomunikasi dengan roh danau dan menerima petunjuk hidup abadi dari makhluk cahaya di dalam gua bawah air Baikal. Komunitas kecil mulai terbentuk, koloni spiritual, pertanian ekologi, pusat yoga, sekolah energi. Mereka hidup sederhana, tidak menggunakan listrik modern, percaya pada keselarasan antara tubuh dan air. Bagi mereka, setiap tetes air Baikal adalah doa yang mengalir. Namun dengan meningkatnya ketenaran danau ini sebagai tempat suci, datang pula ledakan turisme. Ribuan orang datang setiap musim, mendirikan tenda di pinggir danau, membuang limbah tanpa pengolahan, dan menciptakan tekanan pada ekosistem rapuh. Penduduk lokal kini terbelah, sebagian menerima keuntungan ekonomi, sebagian lain merasa kesakralan Baikal tercemar. Banyak pemuda Buryat menolak ritual lama, lebih tertarik menjadi pemandu wisata. Namun para tetua memperingatkan, jika manusia lupa bahwa Baikal adalah roh, maka danau akan membalas. Beberapa tahun terakhir, muncul gerakan Save Baikal, inisiatif lokal dan internasional untuk menyatukan ilmu pengetahuan, konservasi, dan spiritualitas. Mereka membuat aturan ketat soal pembangunan, membatasi kunjungan, dan mengedukasi wisatawan tentang nilai sakral danau. Di antara kabut pagi Baikal, kadang terdengar cerita tentang sosok berjubah putih yang berjalan di atas air, membawa tongkat, dan menghilang tanpa jejak. Warga menyebutnya sebagai pendeta air, roh pelindung Baikal, atau manifestasi dari penyeimbang dunia yang hanya muncul ketika danau terancam. Cerita lain berasal dari para nelayan yang bertemu cahaya melingkar di permukaan saat senja, yang disebut sebagai mata malaikat, atau jendela langit. Dalam cerita rakyat, itu adalah portal tempat roh leluhur turun untuk melihat keturunan mereka. Baikal bukan sekadar danau, ia adalah cermin besar, mencerminkan semua yang manusia lakukan, pikirkan, dan percayai. Dari animisme purba hingga kolonialisme modern, dari perang hingga spiritualitas zaman baru, Baikal tetap diam namun hidup. Ia menyaksikan segalanya, dan seperti airnya yang jernih, ia tidak pernah berbohong. Setiap generasi memiliki caranya sendiri untuk memahami Baikal. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang meremehkannya akan dihukum. Mereka yang memujanya akan diajarkan. Karena Baikal bukan milik siapapun, tapi kita semua berasal darinya. Danau Baikal, dengan kejernihannya yang legendaris dan biodiversitasnya yang tak tertandingi, bukan lagi sekadar keajaiban alam. Kini, ia menjadi medan pertempuran ekologi terbesar di Asia. Dalam beberapa dekade terakhir, kemurniannya terus diuji oleh limbah industri, polusi plastik, pariwisata massal, dan perubahan iklim global. Pada tahun 2017, peneliti dari Russian Academy of Sciences menemukan bahwa zona-zona ganggang beracun mulai muncul di wilayah selatan danau. Airnya yang dulu sebening kristal mulai dihiasi warna hijau tak wajar. Ganggang ini tumbuh subur akibat limbah rumah tangga dan pembuangan nutrien dari hotel dan penginapan wisata. Di sisi lain, beberapa spesies endemik mulai menghilang secara misterius. Nerpa, anjing laut air tawar, yang dahulu jumlahnya melimpah, kini semakin langka. Para ilmuwan menduga ini akibat gangguan rantai makanan yang kompleks,
dimulai dari mikroorganisme air yang mati karena polusi. Selama lebih dari 40 tahun, Baikal Pulp and Paper Mill, sebuah pabrik besar di tepi danau, menjadi simbol perlawanan ekologi. Didirikan pada era Soviet, pabrik ini membuang limbah kimia langsung ke Baikal, mencemari air dan membunuh kehidupan di sekitarnya. Aktivis, ilmuwan, dan warga lokal selama bertahun-tahun mengadakan protes. Akhirnya pada 2013, pabrik tersebut ditutup, tapi warisannya masih tertinggal. Danau-danau buatan yang menyimpan limbah kimia masih bocor hingga hari ini, mengancam masuk ke Baikal setiap musim hujan dan badai salju. Pemerintah Rusia sempat menjanjikan program rehabilitasi besar-besaran, tapi birokrasi dan korupsi membuatnya berjalan lambat. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut Baikal sebagai bom waktu ekologi, indah di luar, tapi rusak dari dalam. Baikal yang dikenal karena musim dinginnya yang panjang, kini mengalami perubahan drastis. Dalam 30 tahun terakhir, musim beku menjadi lebih pendek, es terbentuk lebih lambat dan mencair lebih cepat. Akibatnya, siklus hidup spesies air terganggu. Beberapa plankton dan krustasea yang butuh suhu sangat rendah kini terancam punah. Bahkan nerpa yang bergantung pada es untuk melahirkan anak-anaknya kini kesulitan mencari tempat yang aman. Selain itu, meningkatnya suhu juga memicu lebih banyak kebakaran hutan di sekitar danau. Abu dari kebakaran ini terbawa angin dan jatuh ke air, mempercepat pertumbuhan ganggang dan merusak kejernihan air yang legendaris itu. Setiap tahun, ribuan turis datang ke Baikal. Industri pariwisata lokal kini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Tapi di sisi lain, ini menciptakan dilema besar, antara melindungi danau atau memberi makan keluarga. Banyak hotel dan penginapan dibangun tanpa perizinan lingkungan. Limbah disalurkan ke sungai kecil yang mengalir ke Baikal. Jet ski, kapal cepat, dan aktivitas wisata tanpa regulasi merusak ketenangan danau dan habitat hewan liar. Gerakan aktivis lokal seperti Baikal Watch dan Save Baikal muncul untuk melawan. Mereka mengedukasi wisatawan, mengawasi pembangunan ilegal, dan mengorganisasi aksi bersih-bersih massal. Tapi mereka seringkali berhadapan dengan otoritas lokal dan mafia tanah yang mengandalkan profit dari turisme. Namun tak semua berita buruk. Ilmuwan dari berbagai negara bekerja sama dalam proyek Baikal Deep Underwater Neutrino Telescope, salah satu laboratorium ilmiah bawah air terbesar di dunia. Proyek ini tidak hanya untuk riset astrofisika, tapi juga untuk memantau kondisi ekologi danau secara real-time. Satelit digunakan untuk memantau suhu dan gangguan ekosistem. Drone mengawasi ilegal logging dan pembuangan limbah. Alat biosensor diletakkan di dasar danau untuk mencatat perubahan mikroorganisme setiap hari. Selain itu, muncul pula gerakan teknospiritual, kelompok yang mencoba menggabungkan teknologi dan ritual lokal untuk membangun kesadaran lingkungan berbasis budaya. Mereka membuat aplikasi peta energi spiritual Baikal, menggabungkan legenda, sejarah, dan informasi ilmiah untuk mengedukasi masyarakat. Pada 1996, Danau Baikal resmi masuk dalam World Heritage UNESCO. Namun status ini seringkali hanya simbolik. Banyak kebijakan pemerintah Rusia yang justru bertolak belakang, seperti izin pembangunan infrastruktur besar di dekat danau, atau pembukaan jalur wisata massal tanpa kajian lingkungan. Namun, generasi muda Rusia dan Buryat kini mulai bergerak. Mereka membuat kampanye digital, dokumenter, festival lingkungan, dan bahkan film animasi yang menyuarakan krisis Baikal. Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi medan baru perlawanan. Sekelompok pemuda Buryat bahkan mendirikan sekolah alam, mengajarkan anak-anak cara menghormati danau, belajar legenda lama, sekaligus memahami ilmu ekologi modern. Mereka percaya, jika orang mencintai Baikal sejak kecil, maka Baikal akan selamat. Baikal bukan hanya milik Rusia. Ia adalah simbol planet ini, tempat di mana air, waktu, dan kehidupan bertemu. Jika Baikal selamat, dunia punya harapan. Jika Baikal hancur, maka kita semua kehilangan cermin masa depan. Para pemimpin lingkungan global mulai menyebut Baikal sebagai ujian bagi umat manusia. Apakah kita bisa menjaga sesuatu yang murni, atau akan kita rusak demi keuntungan singkat? Baikal telah memberi kita segalanya, air, ilmu, spiritualitas, keindahan. Sekarang, giliran kita membalasnya. Baikal bukan danau biasa, ia adalah arsip geologis, katedral spiritual, laboratorium ilmiah, dan pintu gerbang masa depan.
Airnya bukan sekadar molekul H2O, tapi memori bumi yang tertua. Jika kita kehilangan Baikal, kita kehilangan kisah paling jernih dari sejarah alam. Namun masih ada harapan, selama masih ada orang yang berjalan pelan di atas es Baikal dan berbisik doa ke dalam air, danau ini akan terus hidup. Bagi sebagian orang, Danau Baikal adalah rumah bagi sains, ekologi, dan keindahan. Tapi bagi yang lain, Baikal adalah tempat yang tidak seharusnya disentuh terlalu dalam. Di balik kejernihan air dan langit biru, tersembunyi cerita-cerita aneh, kisah tentang cahaya asing, makhluk bawah air, dan struktur misterius yang seolah berasal dari zaman sebelum sejarah. Kisah-kisah ini bukan hanya legenda rakyat tua. Beberapa berasal dari catatan militer Soviet, kesaksian pilot angkatan udara, bahkan penyelam profesional yang kembali ke permukaan dengan mata kosong dan mulut tertutup rapat oleh ketakutan. Pada tahun 1982, dalam misi latihan militer di wilayah Baikal, 7 penyelam angkatan laut Soviet dikirim untuk menyelam di kedalaman sekitar 50 meter. Saat mereka menjelajah, mereka melihat makhluk humanoid besar, sekitar 3 meter tinggi, mengambang di dalam air tanpa alat bantu napas, mengenakan semacam setelan perak dan helm transparan. Dalam upaya menangkap satu makhluk itu, 3 penyelam tewas karena tekanan mendadak saat dibawa ke permukaan secara paksa. Sisanya mengalami trauma berat. Peristiwa ini tercatat dalam arsip militer dan baru diungkap bertahun kemudian oleh pensiunan jenderal, yang menyebutnya sebagai pertemuan bawah laut tak masuk akal. Beberapa menyebutnya hoaks, tapi hingga kini, tidak ada penjelasan resmi, dan lokasi kejadian tetap dilarang untuk penyelaman sipil. Danau Baikal memiliki sejarah panjang sebagai salah satu hotspot UFO di dunia. Dalam arsip militer era Soviet, terdapat lebih dari 30 laporan resmi dari pilot, pelaut, dan pengamat radar mengenai cahaya tak dikenal yang muncul di atas permukaan danau, lalu menyelam ke dalam air tanpa menimbulkan gelombang. Pada tahun 2009, sekelompok nelayan dari desa Turka mengaku melihat bola api raksasa muncul dari permukaan Baikal, melayang diam selama sekitar 15 detik, lalu melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa. Saat didekati keesokan harinya, es di area tersebut menunjukkan pola retakan melingkar yang tidak biasa, mirip dengan fenomena crop circle. Badan Antariksa Rusia, Roskosmos, mengakui adanya anomali elektromagnetik di atas wilayah Baikal, tetapi menyatakan bahwa belum ada cukup bukti untuk menyimpulkan fenomena non-konvensional. Megalit di dasar danau, kota yang tenggelam. Penyelaman ilmiah pada awal 2000-an menemukan formasi batu besar di kedalaman Baikal, tersusun rapi secara geometri, mirip dengan tembok atau jalan batu. Struktur ini terletak pada kedalaman lebih dari 300 meter di bagian barat danau. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa ini adalah hasil erosi alam. Tetapi ada pula yang menduga bahwa sebuah peradaban kuno pernah hidup di sekitar Baikal dan tenggelam karena aktivitas tektonik ribuan tahun lalu. Beberapa batu menunjukkan ukiran pola spiral dan simbol segitiga yang tidak dikenali. Sayangnya, karena tekanan dan suhu ekstrim, eksplorasi lebih lanjut sulit dilakukan. Tim ilmuwan dari Jepang dan Rusia berencana mengembangkan drone bawah air pintar untuk menyelidiki situs tersebut, tapi hingga kini belum ada hasil konklusif. Legenda kota hilang Yarhat. Dalam mitologi Buryat, dikenal kisah tentang kota kuno bernama Yarhat, sebuah kota dari zaman langit masih dekat dengan bumi. Kota ini dipimpin oleh seorang raja suci yang bisa berbicara dengan roh dan air. Suatu hari, karena kesombongannya, kota itu dikutuk dan ditelan Baikal dalam satu malam badai petir. Beberapa peneliti lokal percaya bahwa kisah ini bisa menjadi ingatan kolektif tentang pergeseran besar tektonik atau tsunami purba yang menghancurkan pemukiman awal. Bahkan beberapa cerita menyebut suara lonceng kota itu masih bisa terdengar pada malam berkabut jika seseorang diam cukup lama di tepi danau. Bukan hanya manusia air yang menghantui kisah Baikal. Beberapa nelayan dan penyelam mengaku melihat makhluk menyerupai ikan raksasa berleher panjang, mirip dengan deskripsi Plesiosaurus. Mereka menyebutnya ubur-ubur tua, makhluk yang muncul hanya saat cuaca benar-benar sunyi. Laporan juga mencatat adanya bayangan besar di bawah permukaan es, yang bergerak terlalu cepat untuk dianggap ikan, terlalu dalam untuk manusia, dan terlalu besar untuk kapal. Ilmuwan belum bisa memastikan apakah ini bentuk ilusi optik, fenomena es reflektif, atau memang spesies yang belum dikenal. Ada bagian Baikal yang oleh penyelam disebut zona mati, daerah di mana alat elektronik sering rusak,
suara tidak bisa terdengar, dan suhu turun drastis meskipun tidak masuk ke kedalaman ekstrim. Beberapa menyebut ini lubang hitam air tawar. Tak ada penjelasan ilmiah pasti, namun magnetometer menunjukkan anomali medan magnetik yang kuat. Bahkan drone bawah air beberapa kali hilang kontak atau muncul kembali di tempat berbeda dari yang diprogram. Karena banyaknya kejadian tak terjelaskan, beberapa kalangan percaya bahwa Baikal adalah portal antar dimensi, seperti Bermuda Triangle, kawah komet purba yang masih menyimpan energi alien, sisa peradaban Atlantis Asia yang musnah dalam perang kosmis. Beberapa komunitas spiritual meyakini bahwa Baikal adalah salah satu dari 7 titik cakra bumi, tempat energi dunia naik turun mengikuti siklus kosmik. Mereka mengadakan ritual pengaktifan kristal Baikal setiap tahun saat titik balik matahari musim dingin. Meskipun banyak kisah ini sulit diverifikasi, daya tariknya terus tumbuh. Penulis fiksi, pembuat film dokumenter, hingga ilmuwan sendiri tak bisa menolak pesonanya. Film dokumenter, The Baikal Mystery, yang dirilis tahun 2021 menjadi viral karena menggabungkan footage bawah air, rekonstruksi legenda, dan rekaman radar yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Sebagian masyarakat ilmiah menganggap cerita ini sebagai bumbu budaya lokal, tapi tetap membuka ruang untuk eksplorasi. Karena Baikal adalah satu dari sedikit tempat di dunia di mana sains dan mitos berjalan beriringan. Mungkin Baikal tidak akan pernah membocorkan seluruh rahasianya. Seperti es yang menyimpan udara ribuan tahun, danau ini menyimpan waktu dan kisah, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkannya, atau untuk membiarkan kita terus bertanya. Karena dalam sunyi Baikal, yang tak terlihat bisa lebih nyata dari yang tampak. Di tengah Siberia yang luas dan sunyi, Danau Baikal berdiri seperti mata air kesadaran bumi. Ia bukan hanya tubuh air, ia adalah memori, cermin yang memantulkan bagaimana manusia memperlakukan alam, dengan cinta, atau dengan kerakusan. Setiap tetes airnya adalah serpihan waktu. Setiap lapisan esnya menyimpan angin ribuan tahun lalu. Setiap hewan yang hidup di dalamnya adalah bagian dari simfoni yang lebih tua dari peradaban kita. Ketika kita memandang Baikal, kita sebenarnya sedang memandang diri kita sendiri. Air selalu dianggap sebagai lambang kehidupan, namun jarang kita sadari bahwa air juga menyimpan ingatan. Ilmuwan Jepang, Masaru Emoto, dalam eksperimen kontroversialnya, menunjukkan bahwa kristal air dapat berubah bentuk sesuai emosi yang diarahkan kepadanya. Teori ini masih diperdebatkan, tetapi di Baikal, gagasan itu terasa nyata. Karena tak ada tempat lain di dunia ini di mana air tampak begitu hidup. Ia membentuk suara, warna, dan bahkan bentuk es yang tidak lazim. Ia menciptakan nada-nada retakan yang terdengar seperti musik dari dimensi lain. Ia menjawab dengan keheningan yang dalam saat manusia berdiri di atas permukaannya, mendengarkan bumi berbicara. Baikal adalah warisan, tapi bukan warisan yang kita warisi, melainkan yang kita pinjam dari anak cucu kita. Disinilah tantangan dan harapan bertemu. Dunia modern menginginkan pembangunan, perluasan, eksploitasi. Tapi Baikal menuntut penghormatan, perlindungan, dan kesabaran. Kita tidak perlu menjadi ilmuwan atau aktivis untuk menjaga Baikal. Cukup dengan menyadari bahwa semua air yang kita minum, yang kita gunakan, dan yang membentuk tubuh kita, adalah bagian dari siklus yang juga mengalir di Baikal. Baikal mengingat kita, meski kita sering melupakannya. Kini, di berbagai kota dunia, dari Moskow hingga Kyoto, dari Toronto hingga Jakarta, nama Baikal mulai disebut dalam konteks baru, bukan hanya tempat, tapi simbol. Simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Simbol waktu yang sabar. Simbol kehidupan yang bisa punah jika tidak dijaga. Anak-anak sekolah belajar tentang Baikal tidak hanya sebagai fakta geografi, tetapi sebagai pelajaran moral. Festival-festival musik dan film mulai mengangkat kisah danau ini. Bahkan perusahaan teknologi menciptakan NFT, Air Baikal Digital, untuk mendanai proyek konservasi dan edukasi global. Muncul satu kesadaran baru, bahwa menjaga Baikal adalah menjaga masa depan manusia. Dalam banyak budaya, air adalah entitas suci. Dalam tradisi Buryat, Baikal disebut mata ibu semesta. Dalam doa mereka, air dianggap sebagai roh hidup yang bisa memberi, tapi juga mengambil. Jika dihormati, ia akan menyejukkan. Jika disakiti, ia akan membawa badai. Saat para biksu Buddha dari Mongolia datang ke Baikal dan melakukan ritual penyucian, mereka melemparkan bunga dan teh ke danau,
berdoa agar dunia diberkahi oleh kejernihan dan ketenangan Baikal. Dalam momen itu, kita sadar bahwa mungkin yang dibutuhkan manusia bukan hanya teknologi tinggi, tapi kesadaran rendah hati. Setiap musim dingin, es Baikal memecah dengan suara seperti gelegar langit. Namun anehnya, retakan itu bukan pertanda kerusakan, tapi bagian dari siklus kehidupan. Tanpa retakan, oksigen tidak masuk, dan kehidupan bawah air akan mati. Mungkin ini pelajaran bagi kita, keretakan tidak selalu buruk. Ia adalah bagian dari pertumbuhan. Seperti manusia yang luka, tapi terus hidup. Seperti dunia yang berkonflik, tapi masih punya harapan. Baikal mengajarkan kita bahwa kesempurnaan tidak berarti beku dan diam, tapi retak dan tetap mengalir. Danau ini tidak hanya menyimpan air, tapi waktu. Ia tidak membeku dalam sejarah, tapi bergerak bersama peradaban. Ia mendengarkan manusia, meski manusia jarang mendengarkannya. Setiap kali seseorang duduk diam di tepi danau ini, dan bertanya dalam hati, apa arti hidup? Jawabannya mungkin datang dari suara es yang retak, atau dari pantulan cahaya senja di permukaan airnya. Dan jawaban itu adalah, hiduplah seperti air, mengalir, menyucikan, memberi hidup, dan tetap jernih meskipun dilewati ribuan luka. Danau Baikal adalah kristal waktu. Ia menyimpan bukan hanya kehidupan purba, tapi juga harapan manusia modern. Dalam airnya yang jernih, kita melihat kemungkinan. Dalam kedalamannya yang sunyi, kita melihat refleksi hati. Kita tidak tahu misteri apa lagi yang tersembunyi di dasar Baikal, mungkin peradaban, mungkin makhluk asing, atau mungkin hanya gema dari masa lalu. Tapi satu hal pasti, ia hidup. Dan ia akan terus hidup selama kita mengizinkannya. Baikal bukan sekadar danau, ia adalah doa dari bumi kepada langit. Di dunia yang terus bergerak cepat, Baikal tetap diam, tapi dalam diamnya, ia berbicara tentang waktu, tentang kehidupan, tentang manusia. Dan jika suatu hari, kamu berdiri sendiri di tepi Baikal, kamu akan tahu bahwa yang kamu lihat bukan hanya danau, tapi cermin dunia yang seharusnya kita jaga bersama. Jika kisah ini membuka mata dan hatimu, klik like, bagikan ke temanmu, dan tekan tombol subscribe sekarang juga. Kami hadirkan konten dokumenter panjang seperti ini setiap minggunya. Dan tinggalkan komentar di bawah. Misteri alam mana lagi yang ingin kamu jelajahi bersama kami?